Dengarkan saya yang di bawah ini untuk yang ke-47 25 ribunya saya meluruskan otak kusut orang-orang penyembah manusia ya, korban Nabi Saulus. Jadi salam satu Tuhan. Ya, para sahabat, dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allah mengatakan qala likulli di'afun. Kenapa Allah mengatakan di'afun? Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Allah mengatakan masing-masing orang kafir mendapatkan neraka yang berlipat kali ganda. Kalau berlipat kali berarti dua minimal ya kan? Betul ya Bang Hadi? Qala likullin di'afun walakin la ta'lamun. Orang-orang kafir mendapatkan siksaan yang 2 kali berlipat ganda. Artinya siksaan nerakanya dilipat gandakan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Mereka mendapatkan neraka berlipat ganda. Kenapa demikian? Nah, kita kembali kepada hadits yang tadi. Hadits yang tadi menjelaskan bahwasanya orang-orang Islam yang mati dalam keadaan tidak musyrik, tidak menduakan Allah, mereka kemudian diampuni dosa-dosanya. Neraka yang dipersiapkan oleh Allah diberikan kepada orang Yahudi, diberikan kepada orang Nasrani, dan kalau Kristen udah pasti. Kalau Nasrani dan Yahudi aja dikasih, apalagi orang. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ini umat Islam ini, barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu umat Islam, dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu umat Islam, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkan mereka ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Lalu kesalahannya tadi dilimpahkan kepada siapa? Dihapuskan oleh Allah. Dihapuskan oleh Allah kesalahannya. Lalu nerakanya gimana? Gak usah khawatir. Toh sudah ada penghuni neraka. Maka kapling yang kosong diberikan kepada siapa? Yahudi dan Nasrani dan orang-orang zalim. Di mana dalilnya? Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Jelas. Jadi bukan dalam arti kata menebus bahwa yang tadinya orang Yahudi masuk surga, tapi karena mereka dijadikan tebusan, mereka dilarikan ke neraka. Tidak. Karena Al-Quran mengatakan orang Yahudi dan juga Nasrani, terus kemudian orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, mereka mendapatkan keuntungan di sisi Allah, mereka masuk ke dalam surga. Di mana itu tertulis? Di dalam surah di dalam surah apa itu ya? Apa itu? Al-Baqarah ayat 62 kalau nggak salah. Al-Baqarah ayat 62 Bang Handi. Itu ya, dijelaskan di sana. Berarti orang Yahudi dan Nasrani juga ada yang masuk ke dalam surga. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani,
sayangnya Kristen tidak masuk ya. Dan orang-orang sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, surga. Jadi Yahudi, Nasrani, sabi'in, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang ateis yang kemudian bertaubat kepada Allah, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, mereka mendapatkan surga. Jadi kafir, Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka yang memang betul-betul sudah ditetapkan masuk neraka dikarenakan mereka lebih memilih mati dalam kekafiran. Qala dakhulu fi umamin kad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Jadi kafir tempatnya di neraka. Mereka kemudian dikatakan qalat ukhrahum li uhlahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azabad di'fan minan nar. Mereka mendapatkan neraka 2 kali lipat, dilipat gandakan maksudnya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada umat Islam itu yang tadinya masuk neraka, ada orang beriman dari Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai tumbal. Tumbal, enggak. Orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir yang memang sudah mati dalam kekafirannya, tidak kemudian bertobat, mereka ini yang masuk menggantikan dan mengisi neraka yang seharusnya diberikan kepada umat Islam. Tapi karena umat Islam mati membawa dosa namun tidak musyrik, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Demikian. Begitu. Oke. Saudara Kevin, Anda mengatakan tidak ada kepastian di dalam Islam. Baik, saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil la'wi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairul malumin. Famadi batagha wara'a zalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam yang salat, yang puasa, yang zakat, tidak berzina, menjaga amanah, memelihara amanah, menjaga kerukunan, menjaga rumah tangga, istri, anak dan seterusnya. Ulaika hum warithun, mereka itulah yang mewarisi Firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini jaminan. Salat, zakat, puasa, tidak zina, mereka mendapatkan warisan surga. Sekarang kita balik menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi dan seterusnya, mana jaminan surganya? Ya, dijawab Tunjuk. itu. Gantian, silakan. Tunjuk. Baik, makasih. Tadi kan Abang Cuma udah membacakan itu jaminan menurut agama Islam ya. Itu sah-sah saja, itu saya terima karena ya memang itu mungkin menurut Alkitab orang saudara saya Muslim. Namun kalau misalnya orang saudara saya Muslim mempertanyakan bagaimana jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu memang sudah ada dalam Alkitab, tapi maaf ya, aku nggak tahu ayatnya. Akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada Yohanes 14:6. Oke, Yohanes 14:6. Terima kasih Bang udah bantu. Nah, itulah jaminannya Bang. Oke, baik. Oke, baik. Di mute dulu, di mute berisik. Ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus. Yang jalan siapa? Yesus. Yang kebenaran siapa? Yesus. Hidup siapa? Yesus. Yang kita tanya, Kristennya mana jaminannya? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Oke, sekarang jaminannya untuk Kristen mana? Kalau kami kan sudah jelas tuh. Tadi yang saya bacakan udah jelas. Ulaika humul warithun. Siapa mereka? Yang sholat. Sholat ini apa? Ibadah, prosesi ibadah. Apa itu? Sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa perbandingannya sholat? Ibadah minggu.
Saya minta, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Mana di antara jalan kebenaran dan hidup ini di dalam isinya ibadah minggu? Silakan. Ya ada lah. Baik, akan saya coba baca, coba jauh lagi bang. Nah itu kan tadi kalau misalnya abang membandingkan misalnya seperti sholat dan segala macam kan. Nah di dalam Kristen juga bang, di sana dikatakan kalau masalah keselamatan itu di sana dikatakan tidak bukan karena perbuatan baik, tetapi itu adalah kasih karunia bang. Gitu. Jadi itu kasih karunia di sana bang. Jadi bukan karena misalnya dia berbuat ini segala macam, enggak. Cuman kalau misalnya percaya, kalau misalnya dia percaya, otomatis buahnya akan melakukan kebaikanmu itu bagaikan kain kotor. Lu diam dulu. Tapi lu diam dulu. Kain kotor di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan begini, barang siapa yang menolak aku, dirimu beribadah. barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakim kelak untuk menentukan keselamatan mereka. Yohanes 12:48. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, guru, perbuatan, pekerjaan fisik yang mana yang harus saya lakukan agar saya bisa selamat masuk ke surga? Apa kata Yesus? Jika engkau ingin masuk ke dalam surga, lakukanlah segala perintah Taurat. Bukan, buanglah hartamu dan ikutlah aku. Kamu orang kaya bertanya, Oke, mari kita ajari. Mari juallah hartamu dan ikutlah aku. Mari kita ajari. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Mari saya Yesus. ajarin. Mari saya ajarin. Besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mute dia Bang Handi. Di mute dulu. Di mute dulu, Bin. Rahangmu itu tidak ada tulang penyangganya sampai ketika dia ngomong nggak ada berhenti. Ketika seorang anak muda datang ke Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan fisik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya tentang hal yang baik? Hanya ada satu yang baik." Hei. Dengerin dulu, Bro. Hanya ada satu yang baik. Bukan menyembah Yesus di situ. Tertulis di mana? Jangan ngarang. Jangan kamu ini rahangmu itu dikasih penyangga dulu. Tulis di mana? Jangan ngarang. Ya dengarkan dulu. Kau dengarkan dulu supaya ilmunya masuk. Kau dengarkan, habis itu kamu sanggah dalil kitabmu sendiri. Dikatakan gini, hanya ada satu yang baik, dan yang satu ini bukan menyembah Yesus. Hanya satu yang baik, dan hanya yang satu ini tidak ada menyembah Yesus, ibadah minggu dan seterusnya. Nggak ada. Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam surga, turutilah segala perintah Allah. Masya Allah. Atiullah, taatlah kepada Allah. Coba, turutilah segala perintah Allah. Lalu kata anak muda itu kepadanya, "Perintah yang mana wahai Tuhan Yesus?" "Sembahlah aku." Salah. "Perintah yang mana wahai Yesus?" "Sembahlah aku." Salah. "Perintah yang mana yang harus kami lakukan wahai Yesus?" "Ibadah hari Minggu." Salah. "Perintah yang mana wahai Yesus yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" "Baik, pasang bibirmu untuk mendengarkan ketika kupingmu sudah tak mampu." "Apa itu?" "Jangan membunuh." "Kalau ingin masuk ke dalam surga," kata Yesus, "sembahlah aku." Jangan membunuh. Boleh tidak Yesus dibunuh? Kan ada perintahnya. Kalau kamu ingin masuk ke surga, jangan membunuh. Boleh nggak bunuh Yesus supaya masuk surga? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi masuk surga itu bukan karena membunuh Yesus. Masuk surga itu justru jangan membunuh. Hei kalian, andai saja Bang Suma hidup pada zaman itu, saya akan menyerukan kepada mereka, "Hei kalian, manusia-manusia botak, manusia-manusia tak berkepala, manusia-manusia tak beranus, dengarkan, Yesus yang kau tangkap itu mengatakan, jangan kau bunuh. Supaya kau masuk surga, jangan kau bunuh.
Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, hormati ayah ibumu, jangan kau katakan ibumu pelacur, kasihilah sesamamu, dan seterusnya. Apa kata pemuda itu? Tuan, yang itu sudahnya semua kulakukan Tuan setiap hari. Masa sih? Yes. Kamu gak membunuh Yesus? Enggak. Kamu nggak berzina? Enggak. Kamu nggak mencuri? Enggak juga. Kamu nyembah aku? Enggak lah. Itu kan tidak ada masuk dalam resep untuk selamat. Lalu apa? Itu semua sudah kulakukan Tuan. Nah, tidak ada lagi yang kurang. Ya, nggak ada lagi yang kurang. Oh, salah kamu. Masih ada yang kurang. Apa itu wahai Tuhan Yesus? Yang kurang adalah jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin. Jangan kau berikan kepada pendeta, karena pendeta sudah kaya. Kau jual hartamu, kau berikan kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Setelah itu kamu lakukan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, menghormati ayah ibumu, mengasihi orang lain, jual hartamu, infak, sedekah, zakat, dan seterusnya. Habis itu datanglah kepadaku menjadi muridku. Kok nggak ada? Bang Juma, kok nggak ada bilang di situ? Tuhan kan aku, kok nggak ada? Nggak ada. Itu ajaran pagan yang muncul belakangan. Makanya Yesus mengatakan, hati-hati, di tengah-tengah kamu ada penyesat yang akan mengajarkan akulah dia. Dia datang membawa-bawa namaku. Hati-hati, ciri-cirinya. Dia mengaku pernah bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu dengan saya di bilik, bertemu mengaku dengan saya Mesias, dan mengatakan akulah dia. Hati-hati, ciri-cirinya kepalanya botak, alisnya tebal, kayak sapu hijau. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Jadi konsep yang sudah diajarkan secara baku dalam kitabnya teman Kristen pun mereka langgar. Boro-boro mau paham Al-Quran. Jangan kau membunuh, jangan kau berzina, jangan kau mencuri. Tanya mereka, wahai teman-teman Kristenku, anak-anak Theos, aku ingin bertanya kepadamu, kenapa dosamu bisa ditebus? Oh, dosaku sudah ditebus, harusnya dosamu juga. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus dibunuh. Loh, bukankah perintahnya jangan membunuh? Ya itu dulu, sekarang gak usah dihiraukan. Pokoknya sekarang dosa kita udah ditebus. Yang penting kau percaya Yesus itu Tuhan, pokoknya kamu diselamatkan. Kok bisa kayak gitu? Karena dosa kita sudah ditebus dengan dia mati di atas tiang salib. Siapa yang membunuh? Orang Roma. Berdosa enggak mereka yang membunuh Yesus? Berdosa. Loh, habis itu mereka yang berdosa, kita yang panen. Oh iya, kita kan anak-anak Tuhan. Ore. Jadi tidak ada sekelumit pun pengajaran jaminan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oleh karena itu sembahlah aku, oleh karena itu makanlah babi, oleh karena itu jadikan Rasul Paulus, oleh karena itu ibadahlah hari Minggu, oleh karena itu salto-saltolah di gereja. Nggak ada, nggak ada. Yang dijalankan oleh Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal adalah syariat Islam. Apa syariat Islam itu? Satu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta. Hormati ayah ibumu, sayangi sesamamu manusia, dan bersedekahlah dan berinfak, santuni anak yatim piatu. Kenapa di Al-Maidah berapa tadi itu? 3. Sempurnakan Islam sebagai agamamu dengan berbagai syarat di atas tentang makanan dan seterusnya itu. Kenapa nggak ada agama lain ya? Kenapa kok Islam aja disempurnakan? Ya karena sejatinya Islam itu adalah agama para nabi. Coba kalau saudara-saudara saudara-saudara Kristen atau kita lah Islam ini ya, kita masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi yang kemudian mereka terjemahkan ke dalam Septuaginta, lalu ke dalam bahasa-bahasa lain. Islam itu disebut berapa kali di dalam kitabnya orang Yahudi? Gak bisa dihitung, Bang. Dihitung pun itu repot kita untuk menghitungnya. Kata shalom itu kan Islam, itu akar kata yang asalnya sama dari bahasa
Ibrani, kemudian Aram dan Arab. Shalom. Shalom itu adalah kata yang sama sepadan dengan Islam. Jadi semua nabi itu mengajarkan Islam. Engkau pergi dengan damai, meninggalkan dengan damai, mendamaikan hatinya. Itu menislamkan hatinya. Pergi dengan Islam, datang dengan Islam, hidup dengan Islam, mati dengan Islam. Shalom. Jadi semua nabi itu mengajarkan Islam. Makanya kata damai itu netral. Kata shalom itu netral. Kata Islam itu netral. Maka ketika dikatakan telah kusempurnakan Islam itu menjadi agamamu, dan ridha Islam itu menjadi agama. Makanya tadi yang saya katakan dalam Al-Quran surah As-Saff, ya, merugilah orang yang kemudian datang Islam kepadanya tapi masih juga melakukan kebohongan terhadap Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba. Jadi kebohongan, kazab, pembohong. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap pencipta langit dan bumi, padahal dia diajak kepada Islam? Siapa mereka itu? Kalau orang dulu berbohong, orang dulu berdusta, ya karena tidak ada kesempurnaan pengajaran. Bahkan di dalam kitabnya mereka, Matius 5:20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik. Jadi hari ini orang mentaati hukum Taurat pun tidak akan masuk surga. Kenapa? Harus hidup yang lebih baik. Ajarannya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti ada ajaran yang didatangkan kemudian untuk lebih sempurna, yang digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Hari ini dan seterusnya yang kita butuhkan bukan kemudian laut terbelah, bukan. Yang kita butuhkan bukan orang mati bangkit, bukan. Bukan orang butuh bisa melihat, bukan. Orang lumpuh bisa melihat, bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah panduan menapaki, menjelajahi, ya, kehidupan di atas muka bumi ini yang sudah serba wow. Di mana-mana kemaksiatan, di mana-mana kemajuan, di mana-mana hiruk pikuk kehidupan dunia. Maka yang kita butuhkan adalah koridor aturan supaya tidak noise. Kan begitu? Noise dong, Pak. Mas. Jadi kalau kita kemudian mengatakan kita butuh laut dibelah, untuk apa? Kita butuh manusia bangkit, untuk apa? Toh semua mujizat yang dulu-dulu itu diperlihatkan oleh Allah sebagai tanda kepada umat yang ada pada masa itu, untuk mematikan hati mereka terhadap kecenderungan kepada keingkaran, untuk membuka hati mereka menuju kepada salam Islam. Nabi Musa mengajarkan Islam, Nabi Adam, Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Yesus, semua mengajarkan Islam. Tidak ada yang mengajarkan Kristen. Ayo coba, mengajarkan Kristen siapa? Yang menyembah manusia itu siapa? Ibadah hari Minggu itu siapa? Memperingati kematian Tuhan siapa? Memperingati kelahiran Tuhan siapa? Ada para nabi? Gak ada, gak ada. Semua mengajarkan Islam. Apa itu? Satu Tuhan. Apa itu? Salat, sujud, menghambakan diri, menundukkan jasad dan rohani kepada pencipta. Apalagi akal, apalagi hukum-hukum, apalagi akhlak. Semua mengajarkan tentang Islam. Tak ada yang mengajarkan kekristenan. Semua nabi mengajarkan tentang Islam. Nah, makanya kalau kita lihat damai sejahtera, berserah diri, damai sejahtera, berserah diri, damai sejahtera, berserah diri. Kenapa orang damai sejahtera? Karena orang berserah diri. Kepada siapa berserah diri? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa mereka berserah diri? Tunduk, patuh, ikhlas, menjalankan ketaatan kepada Allah dan kepada utusan Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Jelas itu.
Jadi semua agama itu mengajarkan Islam. Nanti pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syarat masuk surga kata Yesus, hidupnya harus lebih sempurna dari hidup ahli Taurat. Siapa yang lebih sempurna syariatnya antara Taurat dan Al-Quran? Al-Quranul Karim. Maka hidup setelah itu merujuk hanya kepada satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Selesai, nggak ada yang lain. Izin sedikit bahasa Yunani-nya dia tidak selamat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Suma. Izin sedikit Bang Suma. Saya mau bertanya tentang Al-Maidah 14. Siapa yang dimaksud mereka ini? Yang ya. Al-Maidah 14. Al-Maidah 14. Al-Maidah ayat 14. Ya. Apa itu? Siapa mereka yang dimaksud ini yang akan berselisih tentang jalan kebenaran itu sampai Ya, ini dia. Tentang Nabi Isa itu. Ya. Iya, ini dia yang sering kita bahas. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Fa aghraina bainahumul adawa wal ba'da. Apesnya di sini karena Allah menggariskan ila yaumil qiyamah. Sudah 2000 tahun loh. 2000 tahun. Usia saya sudah 44 tahun. Saya belum pernah melihat ada tokoh Katolik, ada tokoh Advent, ada tokoh Protestan, ada tokoh Saksi Yehova duduk satu ruang berbicara untuk mengajak umatnya mereka beribadah pada satu tempat ibadah sama-sama. Belum pernah. Hari Natal yang Advent di tempatnya, hari Natal yang Katolik di tempatnya, hari Natal yang Protestan di tempatnya. Tidak ada siara mensiharai antara sekte satu dan sekte yang satu. Persekutuan gereja-gereja Indonesia memutuskan mereka ibadah gereja pada satu tempat dan nanti yang berkhotbah adalah dari PGI. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Kenapa? Konsep tatanan bertuhan mereka itu satu sama lain tak sama. Ini Al-Quran, Bung. Fa'aghraina bainahumul adawa, kata Allah, wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. Di dalam hati mereka aku tanamkan kebencian, permusuhan satu sama lain. Disebabkan kenapa? Karena mereka kufur, mereka zalim, mereka kemudian buruk dalam konsep kehidupannya sebagai hamba Tuhan, konsep sebagai manusia, dan konsep sebagai makhluk di atas muka bumi. Konsep kehidupannya buruk. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu penggarisan. Itu penggarisan. Coba tengok apologet Islam itu, coba lihat. Apologet Islam itu apa? Kita lihat ya. Kita lihat. Ketika Bang Suma naik ke atas mimbar, wahai saudara-saudaraku Kristen, Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu adalah hidup. Tengok tuh, Bang Suma loh ini. Wahai saudara-saudaraku Kristen, hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus utusan Tuhan. Kami umat Islam beriman Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, yang kami sebut dengan sebutan Isa. Aramaik menyebutnya Iso, Ibrani menyebutnya Yesua, Yunani menyebutnya Kristus, dengan sebutan Nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Islam, apologet Islam, yang kita uraikan adalah pandangan Islam. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Umat Islam, Bung, mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang mengajarkan hukum Taurat, membenarkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Islam loh ini, Islam loh, Islam. Kita balik sekarang. Muncul kemudian pendebat-pendebat Kristen. Tepuk tangan untuk si Baco. Naiklah Baco ini di mimbar. Naik si Baco.
Di jidatnya tertulis pemimpin. Selamat sore. Di jidatnya tertulis pemimpin ajaran Bang Juma, kasih. ada yang mau bertanya dari luar? Ya, halo, selamat siang, sore. Halo. Ya, selamat sore. Halo. Tar dulu. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam. Pak Lamsan, ada yang mau ditanyakan apa gimana kabarnya? Oh, tanya apa kira-kira, Pak? Ya, Pak Lamsan aja yang nanya lah. Ini ada pertanyaan tadi, Opa. Itu ke gereja. Perintahnya apa kok terus membunuh Yesus itu ada perintah nggak, Opa? Enggak ada. Nggak ada. Karena kasih. Terus kenapa yang dibunuh anak orang kalau nggak ada perintah, Opa? Ya karena kasih. Membunuh karena kasih. Karena kasih katanya. Iya. Oke, makasih Opa. Itu aja sih Opa, karena kasih ya. Saya boleh bertanya sedikit. Salah diralat. Boleh bertanya sedikit ke Pak Suma, Bang Suma. Pertanyaannya salah tuh. Ulangi pertanyaannya. Udah diulang ya, Opa. Bang Suma, aku boleh Yang lain diam dulu dong, di-mute dulu. Ini ada Ini tamu dari penjelasan luar. saya belum selesai loh. Iya. Mari ya sabar. Ya, sabar dulu. Jadi Opa gini kan, menurut Bang Juma itu kenapa sih anak orang dibunuh menebus dosa? Bukankah membunuh itu dilarang? Perintah Tuhan nggak boleh bunuh. Itu perintah siapa bunuh? Oke Pak, itu saya yang jawab ya. Oke. Di situ Pak, Oke Pak. dia mati karena dia menebus dosa manusia. Adakah Nabi yang menebus dosa manusia? Nggak ada kan? Yesus. Iya, oke, silakan sabar. Bang Suma. Oke, saya lanjutkan tadi. Lalu dipanggillah si botak naik di atas mimbar. Saudara botak, silakan ke atas mimbar. Naik, cukup. Shalom. Di jidatnya tertulis anak Theos, anak Tuhan. Di dagunya tertulis ajaran kasih. Diminta dia menjelaskan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia bisa merasakan nikmat hidup damai sejahtera dengan ajaran Islam itu. Suruh jelaskan. Siapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut ente, wahai anak Tuhan dan penganut ajaran kasih no inro? Apa? Wow, dia itu nabi palsu. Dia mengawini anak kecil. Dia mencolok matanya orang. Kemudian dia banyak menikahi wanita. Dia banyak menikahi perempuan. Oh, dia menikahi menantunya. Ada lagi. Dia tukang sihir, ada lagi. Oh, begitu Pak? Yes. Coba Pak bacakan ayat suci Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti aja ya. Loh, tadi ilmunya dari mana Pak? Kok bisa ngomong kayak gitu? Ada kubaca di link Pak. Ada di link tertulis begitu. Dari mana Anda tahu linknya itu benar atau tidak? Saya dulu. Yang jelas itu ada di Wikipedia begitu Pak. Benar tidaknya ya begitulah Pak kami ajaran kasih ini. Apapun yang tertulis di internet itulah yang kami. Karena kami ini adalah anak-anak Tuhan Pak. Anak-anak Tuhan itu apapun yang keluar dari mulut anak Tuhan itu adalah firman Pak. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad yang Anda nabikan itu dituliskan di internet seperti itu, ya itulah yang benar Pak. Karena kami ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu lebih tinggi derajatnya Pak daripada anak-anak manusia. Diam. Kusuruh kau baca kitab dari mana umat Islam itu mendudukkan Rasul Muhammad SAW itu sebagai Rasul. Baca kitabnya, ajarin kepada kami. Maaf Pak, saya lupa bawa kacamata baca. Itu ajaran kasih. Umat Islam itu coba. Umat Islam ini coy memuliakan orang yang kemudian datang umat mengatasnamakan Kristen menghujat kami memuliakan tokoh yang mereka jadikan Tuhan. Kata Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus? Islam, Kristen. Hanya umat Islam yang memuliakan Yesus. Di luar Islam tak ada. Yahudi menganggap Yesus itu anak haram. Boleh kita bisa baca di Talmud. Cari di Talmud. Yesus adalah anak yang lahir dari persinahan Silahkan, ibunya dengan binatang.
Di Talmud Yesus direbus di neraka di dalam tinja yang mendidih. Oke, kita doa adu. Kita lari ke Kristen. Siapa Suma, Yesus itu? Pak Suma. Kristen itu adalah Pak manusia Suma. terkutuk yang Kamu mati di atas tiang salib. itu juga di- Dia adalah anak hewan yang mati disembeli di atas tiang salib. Kita doa adu, Pak. Penghinaan itu. Diantar. Tapi kalau kita cari Kamu di punya Islam, semua di- Al-Quranul Karim, baca tentang Yesus. Kalau Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ibu, begitu mulia. Baca tafsir Al-Quran, membahas tentang Nabi yang datang, yang lahir tanpa ayah, begitu mulia. Baca hadits yang membahas tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel tanpa ayah, begitu dimuliakan. Rentetan disiplin ilmu di dalam Islam, kaidah tentang sosok tersebut mulia, mulia, mulia. Lisan umat Islam dibasahi dengan kata alaihis salam. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Bisikin saya. Yesus. Kata siapa? Saulus. Yesus. Tapi kalau berbicara mengenai Islam, siapa yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Inilah perbandingan kita, Bung. Jadi sahabat-sahabat ketika dikatakan waqaraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah, hari ini kita buktikan antar Kristen saling cakar satu sama lain. Cuman Kudus berubah menjadi cakar Kudus. Demikian. Tolong yang lain kita beri kesempatan ke anak rantau, silakan bro, waktu Anda bicara. Oke. Tadi saya ada mendengarkan bahwa Nabi semua itu palsu ya. Saya mau bertanya kepada Bang Suma ya, jawab yang jujur. Nabimu itu keturunan manusia kah atau keturunan dari Allah? Keturunan Silahkan. manusia. Allah Oke, bukan makhluk oke. sehingga punya keturunan. Kecuali Oke, Pak. ajaran pagan, dewanya punya keturunan. Silakan. Oke, berarti keturunan manusia. Adam dan Hawa berdosa enggak? Adam dan Hawa tidak Silakan. berdosa. Tidak berdosa ya, kita bacakan di kitab Kejadian. Oh, itu Kitab- itu fitnah. Itu fitnah di kitab saudara. Dari sana kita lihat ajaran kasihnya. Di kitab Pak juga mengamu itu juga diimanin Taurat kan. Silahkan kita bacakan di kitab Kejadian. Ya, silakan. Oke. Kejadian 1 ayat 1 sampai 10 ya. Ya, Nah, apakah itu Adam berdosa atau tidak? Kalau Adam Tidak. berdosa berarti semua itu berdosa ya. tidak Kita- berdosa. Oh, sudah sekarang Itu aku fitnah. tampilkan ayatnya, kita bacakan semua. Iya. Itu kan framing Pak. Iya, silakan. Tapi jangan gemetar. Ngomong sama saya tuh jangan gemetar. Santai aja, santai. Pak Suma, dari kemarin saya bertanya, kamu sering lari, itu saya mau naik, mau habiskan pertanyaan saya sama kamu. Iya, jangan gemetar tapi Bang, santai aja. Ada saudara-saudara Kristen, silahkan naik bacakan, yang tolong saya ya. Naik bacakan itu Alkitabnya. Percuma Ya, kamu keliling merantau. Saudara Kesana Kristen kemari kau saudara Kristen merantau. yang di bawah itu, Bibelmu yang mengantarkanmu menyembah Yesus, kamu nggak paham. saudara-saudara Kristen yang di bawah itu ada yang mau naik, tolong kasih naik ya, saudara. Yang Merantau saudara jauh-jauh, Bible tidak bisa beli. Apa kau ini? dia bacakan di kitab Kejadian 1. Teman kamu siapa namanya di bawah? Teman kamu namanya siapa? Pokoknya saudara saya yang Kristen. Oh, saudara. yang Kristen. Emang Bible Yang itu orang nggak ada Kristen di dalam yang di bawah. kepala Ini dia Anda. nih. Bible itu nggak ada di kepala Anda, nggak ada. Ini Bible berjalan. Kalau Pak Suma tanya tentang ayat semua saya hafal Pak, tapi saya tidak boleh baca. Ya Satu sudah. HP. Kalau kamu cinta Saya kepada punya kitabmu, kamera, pasti Kak. sudah ada di dalam hatimu. Coba. Yang di bawah Kristen yang mau baca silahkan. Sama Saya mau Sudah lengkap Pak teman Bapak yang di bawah itu Pak. Saudaraku, tolonglah saudara Sudah kita ini. lengkap. Nggak Oh, ada. nggak ada. Nggak ada Tunggu yang dulu ya, berani sudah. aku lihat ya. Jangan kebanyakan suara dulu. Ya, gimana bro? Mau diminta tolong apa? Kita bantu aja deh, nggak apa-apa. Mau Minta diapain? tolong bacakan Kejadian 1 ayat 1 sampai di 10. Oh.
Enggak apa-apa. Sudahlah dia yang tidak tahu. Kayak acara milioner tu apa yang minta bantuan dari luar tu apa nama? Sabar, Acara sabar, sabar. milioner. Nih, saya bacain aja ya. Enggak apa-apa kita minta. Bible berjalan bantu. Ya dengerin. Beresit bara Elohim et hasamayim ve et hares. Hares hayet tohu papahu pek hosek alfane merahet alfane hamayim. Ya itu sudah saya baca, bro. Ah, itu Pak Suma sudah mendengar. Tu lewat tadi dah sampai 10 13 tadi tu kepanjangan tu Ustaz ni. Udah cukup 2 Ulang lagi. Udah capek. Itu aja bagaimana, baru saya udah baca komentar yang Itu kan ada makan buah yang dilarang sama Tuhan kan Pak Suma. Iya. Nah, berarti dia berdosa kan? Adam berdosa kan? Kok lain tu? Mana dosanya? Oke, Tulis- aku tampilkan dia ya, aku tampilkan ayat. Iya, Biar saja nanti di ya. Kitab enggak sih? Masa kejadian satu ada makan buah? Apa lagi kita omong ini dari awal Pak. Kita bicara tentang dari awal Pak. Sampai Ya, mana, Pak, mana, jangan mana, panas sama mana? saya bro. Mana? suaramu lagi. Kau lu. Kejadian satu itu enggak ada menerangkan makan buah. Ini orang nggak ngerti kitabnya sendiri. Apa lah kau lu apa deh? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Di mana ada makan buah di kejadian satu? Oh, Mungkin dia maksud mungkin dia maksud di hari ketiga penciptaan sudah ada tanaman. Itu kali Pak D maksudnya. Hari keempat baru menciptakan bulan dan matahari. Itu kali maksudnya. Kau lu. Gimana Pak anak rantau? Dia lagi buka googling dulu dia. Aku kirim kau ke perpustakaan. Tadi gue lompatin gue nggak baca Tehom Perua apa itu Enggak. Perua Elohim Ini loh, layang-layang. Ini loh, Bang Handi. Ini baru saja diceramain nih Bang Suma tentang yang pendeta yang naik yang botak. Dia. Dengar kan tidak? Salah ya, kitab Kejadian 2 ayat 15. Oh, kejadian 2:15. Gimana ini anak tuyul ini gimana? Anak tuyul. Anak Teos ini gimana ini saudaraku ini aduh. Kejadian 2:15. Kenapa itu? Halo. Iya, halo. Ya. Apa kabar? Kitab Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Oh, itu Taman Eden Banyuma. Enggak Taman Eden sekalian kan ambil Irak. Roma 5 enggak sekalian Roma 2. Enggak, dia mau ceritain lagi nih Banyuma. Taman Eden di Irak. Itu kan Hawa ya. Adam kan berdosa di situ, Pak. Kalau Mana keturunan tulisannya Adam berdosa mana? Bias itu emang sebelum Mana berdosa. tulisannya? Nah, di situ Mana? ada bacakan. Mana? Oke, aku tampilkan Tunjukkan. ya, biar saja Silakan. semua Iya. diminta di Iya. itu apa besar ya, layar besar ya. Mana? Mana dalilnya? Nabi Adam makan buah pengetahuan katanya itu. Mana? Mana? Taman Eden di Irak. Waduh, inilah akibat kalau bangkit nanti di hari kemudian tanpa kepala gini. Di dunia aja ndak punya kepala. Ya udah diluruskan aja. Apa-apa. Ya, dia udah kasih aja Banyuma. Daripada nunggu dia mending. Oke. Lurus. Jadi kehebatan daripada iblis itu adalah menanamkan kebencian kepada bapak manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Iblis berhasil menanamkan fitnah, kebohongan yang terstruktur dengan indahnya dari sejak kemudian agama ini diperkenalkan di atas muka bumi. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah diajarkan untuk mengutuk Adam alaihissalam. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah diajarkan kemudian Nabi Adam itu mewariskan dosa.
nabi terdahulu kemudian diajarkan bahwa Adam alaihissalam dan keturunannya itu adalah makhluk yang diberkati oleh Allah. Kejadian 5 nomor 2. Di sana ada kata barak. Barak itu adalah berkah. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Dia diberkati. Lalu mereka diberi nama Adam alaihissalam. Kitabnya orang Yahudi yang menerangkan itu. Tapi karena mereka adalah titisan iblis, senantiasa fitnah dan fitnah selalu dilontarkan kepada manusia Adam alaihissalam. Al-Quranul Karim menceritakan dengan tinta emas. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam alaihissalam kemudian menerima kalimat-kalimat dari Allah. Lalu kemudian Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Subhanallah. Islam coy. Ya, insyaallah. Jadi apa yang mau diajarkan kepada manusia? Oh, kita harus ditebus. Kenapa Adam mewariskan dosa? Nggak ada di Islam. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kejadian 5 juga menerangkan seperti itu. Mereka diberi berkah. Bagaimana mungkin kemudian manusia yang diberkahi mewariskan dosa kepada orang-orang yang belum berdosa? Inilah ajaran titisan demit yang mengajarkan fitnah kepada manusia pertama yang mulia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Adam alaihissalam diajarkan ketika kemudian Allah menerangkan kepada manusia. Wa is ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, seluruh keturunannya. Alastu bi rabbikum. Keturunan Adam alaihissalam adalah orang muslim seluruhnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Subhanallah. Keturunan Adam alaihissalam di masa preeksistensi menjadi manusia pun mereka semua adalah muslim yang taat. Mereka bukan orang-orang berdosa. Mereka bukan orang-orang yang mewarisi dosa dan kemaksiatan. Ini adalah ajaran yang super luar biasa. Alastu bi rabbikum, wahai seluruh keturunan Adam alaihissalam, berimankah kalian bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kami semua keturunan Adam alaihissalam tunduk bersaksi menyatakan diri bahwa engkau betul-betul adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafilin. Jika demikian adanya, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak menyangkali. Tapi kamu mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ketika kamu hidup di dunia, aku sudah memberikan pernyataanku dan disaksikan oleh dirimu. Alastu bi rabbikum. Bala syahidna. Artinya ketika nanti di yaumil akhir, di hari kebangkitan kemudian kamu ditanyai, kenapa engkau kafir? Kenapa engkau menyembah manusia? Kenapa engkau kemudian meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi? Bukankah dulu sudah pernah kuajarkan, sudah pernah kunyatakan? Qalu bala syahidna, ucapanmu. Kenapa engkau begitu hidup? Justru kamu menyembah kepada ciptaanku manusia. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi hanya ajaran setan yang mengajarkan manusia itu lahir sudah bawa dosa. Itu ajaran setan supaya mereka kemudian beriman kepada sesajen atau tumbal yang dipersembahkan setan di atas salib.
Karena yang mempersembahkan manusia di atas salib itu adalah setan melalui Yudas. Itu setan tuh, merasuki Yudas, Yudas berkhianat, Yudas kemudian menyampaikan tempat persembunyiannya, lalu kemudian ditangkap, lalu dibunuh. Yang tepuk tangan adalah setan. Jangan tepuk tangan lu. Ya, itu fakta. Ya, jadi barang siapa yang beriman bahwa ada persembahan penebusan dosa di atas tiang salib, pasti adalah dedemit, dedengkot daripada iblis. Itu jelas itu. Silakan yang lain. Oke. Kita sambut dulu ya. Sebelum kita gali ilmunya Bang Juma dan Pak Desuki dan lain-lain. Mas Evan, selamat sore. Mas Evan. Selamat sore Mas Evan. Dibuka mic-nya. Ya kalau enggak ya kombinasi lagi nih Bang Juma. Ajaran agama manakah yang paling mudah beramal, dan ajaran agama manakah untuk menghapus dosa yang paling simpel, tidak pakai embel-embel? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua orang-orang yang menggunakan akal sehat ini. Ketika kemudian para nabi didatangkan kepada kaumnya masing-masing dengan syariat yang berat, mereka harus membakar tai sapi untuk nebus dosa. Muncul kemudian ajaran Islam yang diajarkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yuzakkihim wa yuzakkihim. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan umat Islam itu hanya dengan kata astaghfirullahalazim, hanya dengan membuang sampah, hanya dengan membantu orang, hanya dengan berinfak, hanya dengan bersedekah, hanya dengan mendekap orang yang lagi dingin. Allah Subhanahu wa taala kemudian mensucikan jiwa-jiwa orang-orang tersebut melalui ajaran siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertobatan manusia setelah Islam itu dijadikan sebagai jalan keselamatan, mereka kemudian disucikan oleh Allah. Umat Islam dosa-dosanya setiap hari disucikan dengan sholat. Dosa-dosanya sepekan disucikan dengan sholat Jumat. Dosa-dosanya setahun disucikan kemudian dengan puasa. Dosa-dosanya seumur hidup disucikan kemudian dengan ibadah haji. Subhanallah, umat Islam tak lain dan tak bukan lagi ketika kemudian Allah menggambarkan bahwa semua mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang Islam terhadap Tuhannya, mereka mendapatkan 2 surga. Subhanallah. Masya Allah. Nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan. Terus kedua Bang Juma, ini sering di framing mereka ini. Kalian juga pakai media kok. Ada Ka'bah, ada Hajar Aswad gitu loh. Anda juga pakai media, kenapa nggak langsung begitu? Nah ini yang sering di framing oleh mereka, mencari draw gitu loh Bang Juma. Silakan dijelaskan. Ya. Jadi umat Islam itu diajarkan 4 pilar. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid ini tidak abu-abu. Siapa sembahannya? Mungkin bapak, mungkin anak, mungkin juga roh, mungkin burung merpati, mungkin juga manusia, mungkin juga batu. Di Islam gak ada abu-abu. Ilmu tauhidnya mantap. Tuhannya cuma satu, Allah. Jadi sudah ada tempat sandaran ibadah, tempat menggantung ibadahnya umat Islam, tempat bersandar segala sesuatu permasalahan umat Islam, Allah. Tidak pakai pribadi-pribadi lain, enggak. Jelas itu, Allah. Pilar kedua adalah ibadah.
ibadahnya pun nggak abu-abu. Nggak abu-abu. Mereka kemudian umat Islam diberikan konsep dalam beribadah, berhubungan kepada Allah. Di antaranya arah ibadah. Andai saja kita ini bisa setiap saat kemudian terangkat ke langit, ke angkasa, jarak mungkin kurang lebih 1 kilometer ke atas atau 30 kilometer lah. Sejauh mata memandang, kemudian ketika tiba waktu sholat, lalu atap-atap masjid itu kemudian terbuka, maka cerminan yang kita lihat dari pandangan di atas angkasa menuju kepada bumi, adanya satu kelompok makhluk yang berkeliling membentuk lingkaran, mulai dari lingkaran kecil, lingkaran sedang, sampai lingkaran paling luar yang terbesar dengan satu gerakan yang seimbang. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, maka kita akan melihat sebuah gerakan yang sangat indah, satu sama lain dengan not yang sama, menundukkan diri kepada satu titik tumpuan, yaitu Ka'bah. Sami Allahu liman hamidah. Gerakan itu seirama kembali terangkat. Masya Allah. Ini yang terjadi di bumi kita. Sehingga keseimbangan kehidupan bumi ini terjaga dengan adanya orang yang kemudian selalu menjaga sujud. Berimbang dia antara gerakan gravitasi bumi dengan konsep tatanan kehidupan manusia. Sujud. Allahu Akbar. Maha suci Engkau ya Allah. Sujud semuanya. Ini yang terjadi. Ini adalah akidah umat Islam. Yang kedua adalah ilmu ibadah yang tidak ditemukan di agama lain. Kuat dia Bang Handi. Kuat. Antar masjid semuanya menghadap satu titik. Begitu diiramakan gelombang azannya, panggilan kemenangannya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, semuanya merujuk kepada satu titik tumbuh, menghadap kepada satu titik ibadah. Nah, pertanyaannya kemudian, adakah ini diajarkan oleh para nabi terdahulu? Masya Allah, ternyata seluruh para nabi memiliki batu tugu, tempat arah mereka ibadah. Umat Islam punya batu tugu, tujuan ibadah. Orang-orang Yahudi punya batu tugu untuk ibadah. Kristen tak ada batu tugu. Yang ada hanya batu zakar yang tergantung di atas tiang zalib. Lanjut Pak Hadi. Ada ini murtadin beneran ini. Selamat sore. Silakan. Sore. Wah, pakai murtadin official lagi. Gue curiga dia nggak ngerti arti murtadin apa ini. Murtadin itu nggak maju bro, mundur gitu ya. Halo, kalau nggak turunin nih murtadin. Halo murtadin. Cuman gaya-gaya aja rupanya. Ya udah. Jadi artinya Bang Juma, untuk kita bertobat itu cukup dengan mudah saja. Yang penting sesuai dengan prosedur yang ada begitu. Nggak perlu pakai media segala macam begitu ya. Langsung bypass begitu ya Bang Juma ya. Per person, personal begitu ya. Betul. Ya, silakan. Kenapa? Karena semua manusia itu akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Ya. Ini dosa tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Siapa yang makan dia yang kenyang. Tidak ada kaidahnya saya yang makan Anda yang kenyang, nggak ada. Jadi siapa yang melakukan perbuatan itulah yang akan mempertanggungjawabkan kemudian di hadapan Allah. Makanya Al-Quran memuliakan Nabi Adam alaihissalam terbanding terbalik dengan kitabnya orang sebelang yang justru menista, menghina, menghujat, memfitnah Nabi Adam alaihissalam. Beda itu Bang Handi. Ya. Yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam kepada keturunannya bukan dosa, tapi adalah ilmu pengetahuan, kemampuan
memiliki, menalar, berpikir, berkarya, mencipta dan seterusnya. Kalau di sebelah yang diwariskan adalah bohong waris, dosa waris. Gitu Bang Handi. Jadi dalam hal ini nggak perlu pakai media segala, perantara nggak perlu juga pakai tumbal. Oh, nggak perlu. Lagi darah nggak perlu ya? Nggak perlu. Dulu ada syariat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hajj ayat 34 memang sudah dinyatakan oleh Allah seperti itu, bahwasanya umat-umat terdahulu memang disyariatkan kemudian mereka memberikan kurban ternak hewan kepada Allah. Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat sebelum Islam memang mereka disyariatkan untuk menyembelih kurban hewan ternak. Ternak tapinya bukan manusia, lalu dikasih simbol ibaratkan kemudian bola dibalur tepung, baru dikasih selai dan seterusnya, habis itu ditulisin nyoknyang atau bakso. Gak ada yang kayak gitu. Manusia ditempeli di situ tulisan anak domba. Gak bisa, gak ada ajaran tipu-tipuan. Ajaran keselamatan itu gak ada tipu-tipuan. Jadi ketika kemudian Allah mengatakan bahwa syariat terdahulu sebelum Islam ada dalam penyembelihan hewan kurban, ya benar-benar hewan. Benar-benar hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila di antara mereka keturunannya ada yang ingin mempersembahkan hewan ternak kurban kepada Tuhannya, maka hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Gak ada manusia, gak ada. Jadi ajaran mempersembahkan manusia itu ajaran setan, ajaran dinamit, ajaran penyembah roh-roh, ajaran politik, ajaran Helenisme, ajaran paganis. Jadi perintah Tuhan itu dilarang membunuh kecuali ada sebabnya, itu permanen ya, nggak bisa dirubah-rubah ya Bang Juma ya. Oh iya, itu adalah konsep keselamatan. Baik di ajaran para nabi, ajaran di Islam juga begitu. Itu jelas itu. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa syarat yang dibenarkan, maka dia sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Quran menjelaskan begitu Bang Handi. Ya, tapi seperti kalau ada ajaran ada pembunuhan manusia itu menebus dosa, ini sumber dari mana menurut pengalaman Bang? Itu ajaran paganis, itu ajaran paganis. Oh. Kalau kita lihat bagaimana Aztek, Maya, orang-orang Romawi kuno, Mesir kuno, orang yang ada di Kanaan, penyembah dewa Baal, kalau mereka gagal panen, kalau di tempat mereka ada penyakit menular, kalau di tempat mereka ada bencana, yang ada di dalam pikiran mereka, di antara kita pasti ada yang melakukan dosa. Sehingga dewa kita murka. Untuk mendamaikan hati Tuhan kita, Theos kita, dewa kita, maka kita harus mempersembahkan darah manusia suci. Itu yang diimani dan dilakoni oleh Romawi kuno, Yunani kuno, begitu juga penyembah-penyembah dewa Molok. Kalau mereka sudah mempersembahkan darah anak manusia, sudah masuk musim kemarau, tidak lagi hujan badai, mereka mengatakan dewa kita sudah berdamai dengan kita. Nah, itulah yang dilakoni oleh orang-orang yang akan bangkit nanti di hari kemudian tanpa kepala. Gitu Bang Handi. Sebentar, yang lain dulu ya. Ini keadaan begini dulu sebelum Islam masuk ke Nusantara. Hal demikian berbau-bau seperti itu, dan yang lain-lain yang pakai media dan seterusnya. Kenapa bisa agama atau ajaran Islam itu bisa menggeser keadaan ini di Nusantara, Pak? Kenapa Islam sangat mudah diterima? Silakan. Karena begini Bang Handi, ketika kemudian Nusantara, bumi pertiwi yang kita cintai ini menganut ajaran animisme, penyembahan kepada makhluk, mereka tidak punya syariat, mereka tidak punya tuntunan daripada prosesi ibadah, mereka tidak ada tuntunan syariat, ilmu fiqh tidak menjadi dasar apa yang mereka lakoni.
Seketika kemudian orang-orang asing itu datang, hidup di tengah-tengah mereka. Mereka datang, setiap hari mereka melihat ini ada apa. Mereka menyimpan barang-barang jualan mereka, kain, kemudian tasbih yang mereka butuhkan. Orang-orang dulu juga membutuhkan tasbih. Mereka kemudian melihat jualan mereka, mereka tinggalkan menuju sebuah sungai. Kemudian mereka mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci kaki. Habis itu mereka mengambil kain, melentangkan di atas bumi. Habis itu berdiri, meninggalkan jualan mereka. Kemudian mereka melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Habis itu serentak mereka yang ada di belakangnya mengucapkan amin. Mereka yang ingin belanja tertegun melihat ini mereka lagi ngapain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Serentak semua mengangkat kedua tangan lalu kemudian bersujud. Sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian yang di belakang mereka ikut Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Itu saban hari mereka lihat. Pada ada satu masa mereka kemudian iseng, jenengan lagi ngapain? Tadi aku perhatikan ente kayak gitu ngapain? Mereka pedagang-pedagang Arab ini menjelaskan, kami sedang menyembah pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan bumi pertiwi ini. Hah? Dengan cara gitu bisa kami diajarin? Boleh, diajarinlah mereka. Alif bataza an in un bam bin bun tantin tun kul huwallahu ahad. Diajarin pelan-pelan. Akhirnya orang ini menemukan kedamaian. Rindu ingin belajar sama pedagang tadi. Lama-lama dipanggil anaknya, dipanggil tetangga. Semakin besar pengaruhnya masuk sampai di kerajaan-kerajaan. Subhanallah. Islam dengan kesejukannya rahmatan lil alamin dipeluk oleh seantero Nusantara. Itu sebabnya umat Islam itu gampang diterima, Bang Andi. Ada pemaksaan nggak waktu itu, Bang? La ikraha fiddin. Islam itu adalah ajaran rahmat, tidak boleh pemaksaan. Makanya umat Islam itu senyum dan tertawa ketika ada sekelompok manusia justru ikut kepada agama penjajah. Nah, setelah sebentar dulu Malaki, nanti di sini kau tanggapi. Nah, setelah Islam berkembang, masuklah penjajah ini bergantian Portugis, Inggris dan Belanda bersama misionarisnya begitu. Iya. Kenapa sih mereka ini nggak bisa berkembang? Padahal mereka bisa berkuasa, pakai moncong-moncong senjata. Kenapa kira-kira nggak bisa berkembang? Karena umat Islam itu diajarkan jihad. Islam dengan konsep jihadnya adalah berjuang. Jihad itu berjuang, memperjuangkan akidah, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan yang hak. Ketika yang datang kebatilan, maka umat Islam jihad untuk mengusir kebatilan itu. Makanya
kebatilan yang datang mengajak pribumi menyembah kepada manusia itu dapat kemudian ditaklukkan. Mereka diusir. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur beriman kepada ajaran penyembahan terhadap sesamanya makhluk? Islam memberikan ruang. Silakan Anda beribadah di tempat ibadah majikan Anda, kami tidak akan mengganggu. Makanya tempat ibadahnya sampai hari ini masih ada, Bang Andi. Betul. Masih ada, dilestarikan oleh umat Islam, tidak diapa-apain. Itu. Itulah Islam. Masya Allah. Ya, teman Kristen Anda mau menanggapi topik ini? Silakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya ini kan. Anda Muslim ya? Hubungan Oten sama Israel sampai mereka mendewakan Israel itu? Oh, oke. Itu ada hubungannya, jelas ada hubungannya. Karena memang kalau kita melihat di dalam nubuah yang ada di dalam pengajaran Yesus, kita jangan pakai Quran karena mereka tidak percaya. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Bukan orang ahli Al-Quran ya, ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, bukan orang Arab ya. Celakalah engkau wahai orang munafik, ya. Jadi bukan orang Muslim ya. Sebab engkau menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar Yahudi, masuk ke dalam agamamu. Setelah mereka ikut jadi agamamu, kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Pertanyaan saudara dijawab dengan dalil ini. Adanya ahli kitab orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi daratan, lautan, mentobatkan orang non-Yahudi menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Orang Farisi, ahli Taurat, mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi. Sekte apa? Kristen. Makanya mereka disebut bidat. Di mana mereka disebut Kristen? Di dalam Kisah Para Rasul 45 nomor 6. Paulus ini adalah tokoh dari sekte Nasrani. Jadi kalau dikatakan ada hubungannya jelas. Karena Kristen itu pada mulanya didirikan oleh ahli kitab. Ahli kitab yang murtad meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mana bukti kemurtadannya? Lihat di dalam Galatia 3. Mana sih Kores? Seperti itu ya. Jadi mulai pegang HP ini sekarang. Julius, suara lu masuk. Jul. Halo. Jul. Halo, ini anak. Bentar. Jul, suara lu masuk, mengganggu. Suara lu masuk. Jul. Bentar ya. Oke. Sekarang kita sambut Maleyaki nih. Selamat sore, Bro. Ya. Ada tanggapan dengan topik yang tadi? Begini, saya mau tanya sama Pak Suma. Tadi yang menarik itu dikatakan bahwa konsep penebusan itu dipercaya hanya oleh kaum pagan ya? Iya. Betul Bang Suma? Yes. Iya ya. Oke. Bisa bukakan saya hadis Sahih Muslim 4. Udah dibahas tadi itu. Udah. Ya itu apa dong? Penebusan apa itu? Udah diterangkan tadi sama Bang Juma. Kita udah tamat itu. Bang Juma udah nggak ada waktu untuk mengulang kembali. Pertanyaan yang sama tadi teman Anda juga menanyakan. Kalau ingin mendengarkan jawabannya diputar kembali videonya di Zulkifli Mabas atau Andi Selebes Channel. Yang lain. Oh, pertanyaan yang lain? Ya. Iya, garis besarnya aja. Bang Suma tadi jawabnya gimana sih? Apa Nabi Muhammad di situ berbohong? Ya silakan Bang. Kesimpulannya orang kafir baik dari golongan Yahudi maupun dari golongan Nasrani maupun orang zalim dalam kurung Kristen itu mereka yang mati dalam kekafiran sudah ditetapkan di dalam neraka mendapatkan neraka 2 kali lipat. Innal ladina kafaru
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas. Ya itu tidak menjawab sama sekali pertanyaannya. Ya memang nggak memuaskan Anda. Tidak memuaskan Anda karena saya bukan alat untuk memuaskan Anda. Sekarang ini perimbangannya bro. Kenapa saudara kita Kristen itu pakai media anak orang dibunuh di tiang salib untuk menebus dosa? Ini dasar landasan hukumnya apa? Silakan. Enggak, itu enggak sampai di situ dulu. Saya cuman tadi agak tidak setuju dengan Bang Suma. Dia berkata begini, bahwa penebusan itu adalah konsep pagan. Lah di dalam hadis memang itu pagan kok. 969, saya baca ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, Ahlah bin Yahya, dari Abu Burda, dari Abu Musa. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, apakah di sini dalam hadis ini Nabi Muhammad berbohong? Atau Suma yang berbohong bahwa ada penebusan di dalam Islam? Gak ada yang berbohong di sini bro. Lu jangan framing begitu. Jawab aja. Nanti juga ya silakan Pak Nyawa. Jadi gini, kalau Anda membaca hadits itu, coba Anda baca hadits pembandingnya. Rasulullah Muhammad SAW kemudian bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Anda sudah pernah baca hadis ini? Ya, saya pernah dengar. Terus lanjut. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Diampuni enggak? Dengan meletakkannya kepada... Tunggu. Diampuni tidak? Diampuni tidak? Tunggu dulu. Diampuni tidak? Tidak diampuni, tidak. Itu diletakkan atau ditimpakan kepada Yahudi. Dengarkan. Kamu bohong ini semua. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Diampuni tidak? Yang segunung itu diletakkan kepada siapa? Tunggu. Diampuni tidak ini dulu? Gak usah tiktokan Pak Nyuma. Anda diam dulu, Pak Nyuma terusin aja. Gak usah tiktokan, percuma. Oke, baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, ketika umat muslimin datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dosa yang tadi sudah diampuni. Kenapa dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Karena Yahudi Karena Yahudi dan Nasrani memang sudah ditentukan di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab di situ adalah Yahudi dan Nasrani. Sudah di neraka mereka. Maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian dosa-dosa mereka ini dinisbahkan kepada mereka yang memang sudah ada di neraka. Jadi tanpa kemudian dinisbahkan, dosa mereka sudah diampuni. Ini dalil. Sudah sangat betul penjelasan Nuzuma. Ini sudah ada. Cukup ya. Maka sabar sedikit Bang. Ya. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Oke. Bro, Islam kemudian dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dihapuskan dosa-dosanya. Selesai. Oke. Sekarang kerjaan lu jangan bertanya. Ini Jokowi dengerin dulu, saya moderatorin ini. Kamu kalau dijelaskan ya punya ilmu. Sekarang gini aja. Gini bro ya, ini masalah pagan ya. Mana perintahnya pergantian dari darah hewan menjadi darah manusia di tiang salib? Kira-kira dalilnya mana? Ini aja dulu keseimbangan loh. Anda juga harus menerangkan kenapa dari darah manusia, darah hewan menjadi darah manusia. Ini perintahnya mana? Sahih Muslim ini. Coba Anda jelaskan sama kami. Hadis Sahih Muslim ini kita buang. Silakan. Saya tes ilmu Anda punya enggak?
Jangan hanya ilmu ngeles saja. Coba tunjukkan data dan dalilnya Orang perintah. kafir di neraka, udah selesai. Jangan nangis, orang kafir di neraka. Ya itu intinya. Nah sekarang mana dalilnya perintahnya pergantian darah hewan menjadi darah manusia di tiang salib? Ini Dasarnya apa itu? Muhammad sallallahu. Perintah siapa, silakan. Ini kata Nabi. Sederhana lo pertanyaannya. Jadi hadis Muslim ini Dan ini terjadi di akidah Anda sebagai Kristen. Silakan. kata Nabimu ini sama. Tadi saya Diam kan lu? 969. Diam kan kalau ditanya balik? Waduh, kok ngeyel ini ya. Sukanya aja ketawa aja. Hadis itu berlaku nanti di akhir kiamat, di akhir zaman, di akhirat nanti itu. Oke, berlaku. Bro, diulang nih pertanyaannya. Jangan belagak budak. Yang mana hukumnya, mana perintahnya pergantian dari darah hewan menjadi darah manusia di tiang salib sebagai penebus dosa. Kamu udah tahu saya gimana. Kita selesaikan permasalahan ini. Jangan belagak budak di sini. Jangan belagak budak. Bang Andi, Suara kecil Bang. mereka ini cuma bisa bertanya, nggak bisa menjelaskan. Coba lihat data, coba nggak bisa Bang. Sulit. Tadi Bang Juma sudah menjelaskan secara gamblang Jelas loh. bahwa segala dosa umat Islam itu sudah diampuni, Oke, Nah, Pak. dosa yang sudah diampuni ini kemudian ditimpakan Stop, jangan banyak suara Maleyaki. Kamu harus jawab pertanyaan ini juga. Nanti saya jawab. Sekarang dulu nggak bisa. Sekarang jawab dulu. Masalah ini Nggak bisa bermasalah. Sekarang Anda jawab dulu. Tapi kamu ngaku Mana hukumnya, mana dalilnya pergantian dari darah hewan menjadi darah manusia menebus dosa. Itu aja dulu lu jawab. gampang saya jawab. Iya, Tapi kita silakan selesaikan kalau dulu gampang. yang tadi belum selesai. Silakan Jawab aja. Ya, jawab dulu. Kita selesaikan. Jawab, nggak bisa, udah selesai. Silakan jawab dulu. Selesai bagaimana? Udah Jawab jawab. dulu. Bagaimana? Jawab dulu. Rumah tangga berkah. Jawab dulu. Tidak, saya Dijawab dulu. selesaikan ini saya. Kalau nggak bisa diskusi, kerjaan kau jangan aja bertanya saja, ditanya balik. Ngeyel kan? Kalau belum Ya udah, kalau begitu silakan Anda turun. kamu Turun lah kalau kamu nggak mau berjawab. Berarti dengarkan teman Kristen di bawah tidak bisa menjawab pertanyaan. Kerjanya hanya bertanya, orang menjawab dia ketawa. Kan kurang asem namanya. Dia bertanya, Bang Juma menjawab, dia ketawa-ketawa. Kan nggak menghormati orang yang menjawab. Giliran ditanya balik, ngeyel. Gampang itu. Sampai 2 detik lagi sebelum kiamat, lu nggak bisa temuin jawabannya itu pertanyaan. Oke. Silakan. Oke, mohon izin teman-teman, ini udah mau maghrib, tapi nggak apa-apa saya jelaskan sedikit tentang yang tadi. Jadi gini, kaidah di dalam Islam, kaidah di dalam ajarannya Yesus, kaidah di ajarannya Nabi Musa, bahwasanya orang-orang kafir, orang bidat itu tempatnya di neraka. Jadi perkara ini orang kafir Kristen itu sudah final. Udah final. Kristen ini satu paket dengan neraka. Neraka tidak menyala apinya kalau tidak ada Kristen sebagai bahan bakar di sana. Jadi orang Kristen harus di sana memang wajib hukumnya. Itu sudah hukum alam. Jadi Kristen satu paket dengan neraka sesuai dengan Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang-orang kafir fi nari jahannam. Itu dulu. Nah, jadi mereka sudah di neraka nih. Kita dudukkan ini karena ini berbicara mengenai neraka. Mereka sudah di neraka nih. Jadi si fulan yang tadi Maleyaki sudah di neraka menunggu dia datang. Bus untuk menjemputnya kembali menuju kepada tempat pencucian. Nah, ini sudah menunggu Maleyaki. Kemudian dihakimilah umat Islam. Umat Islam kemudian datang Bang Handi dihakimi. Oh, Bang Handi pernah nyakitin orang nih. Bang Handi pernah nyakitin orang. Tapi Bang Handi adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan berusaha menjalankan amalan yang baik. Tapi pernah nyakitin. Tidak sempat minta maaf. Meninggal beliau, Bang Handi. Ada dosa yang dibawa. Sejatinya Bang Handi ini kemudian di neraka karena dia bawa dosa. Meskipun sedikit. Minimal ya dibersihkan sedikit lah di sana, dicuci-cuci sedikit kakinya dengan api neraka. Tapi ada kaidah yang mengatakan
bahwasanya yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tuhan menggariskan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Berarti kesalahan yang tadi, yang kesalahan menyakitin tetangga itu dihapuskan oleh Allah. Nah, lalu dibebankan kesalahan itu kepada malaikat. Tetapi apakah pembebanan ini kemudian memberatkan dia? Memang sudah ada kaidahnya. Mereka ini dianggap sampah, selevel binatang bukan lagi. Dia adalah selevel iblis yang harus di bumi hanguskan, dibakar, tidak dihanguskan, tidak dibinasakan, tapi dihanguskan di sana. Lalu kemudian dihidupkan dalam keadaan dibakar, hangus, dia tetap hidup. Makanya Al-Quran mengatakan dia mendapatkan neraka 2 kali. Adalluna fa'atihin azaban di'fan minan nar. Dia mendapatkan sisaan neraka 2 kali lipat, berkali lipat, berlipat kali ganda. Al-Quran mengatakan seperti itu. Nah, kemudian si Maliaki juga pernah punya kebaikan. Dia pernah menolong orang. Dia pernah kemudian membantu orang. Dia pernah memberikan sumbangan dari gajinya yang didapatkan susah payah. Dia pernah memberikan kepada yatim piatu. Ada amal baiknya. Amal baik sejatinya diupah dengan surga. Tapi karena dia kekal di neraka, maka surganya diberikan kepada Bang Handi. Makanya bunyinya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surga yang kosong diakibatkan amalan kebaikan si Maliaki diberikan kepada Bang Handi, karena memang Bang Handi sudah ahli surga dan dia menjadi ahli neraka. Jadi tidak ada kemudian dilimpahkan dalam arti kata dosa-dosa ini tidak dihapuskan, tapi karena ada yang menebusnya maka dosa yang dihapuskan. Tidak. Hadisnya menerangkan dengan sangat jelas, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Diampuni. Dalilnya ada. Nah, sama ketika misalnya nih saya mau ke Papua. Ada tugas saya yang harus saya selesaikan di Papua. Tetapi Akhi Sugi juga mau ke Papua. Ya. Maka karena Akhi Sugi kemudian mau ke Papua, dia mau tinggal di sana, maka pekerjaan yang saya harusnya lakukan ke sana cukup beliau. Karena memang dia adalah warga yang mau ke sana dan dia akan menetap di sana. Ini sama neraka gambarannya untuk saya, alhamdulillah. Ini gambaran yang tadi. Tapi kan saya selamat, Pak De. Ini gambaran yang tadi. Jadi apa yang terjadi? Bu, kalau begitu berarti hadis ini salah. Hadis ini dibuang. Tidak, jangan dibuang. Tulis dengan tulisan tinta emas, simpan di kamar Anda, bingkai dengan besar, kasih lampu penerang, lalu kemudian dicat yang rapi, baca setiap hari, baca di situ bahwa kamu akan menjadi korban tebusan bagi Bang Handi di neraka. Baca 100 kali sehari. Aku Maliaki adalah penebusan dosa Bang Handi di neraka. Aku Bang Handi adalah penebusan dosa Bang Handi di neraka. Aku Maliaki adalah penebus dosa Bang Handi di neraka. Baca aja terus itu sampai nanti kamu betul-betul di neraka. Baca aja terus itu, jangan dihapus. Baca, bakar, tulis di kertas, bakar, debunya taruh di air, habis itu minum. Gitu. Imani itu imani, kau akan menjadi bahan bakar api neraka. Ketika dosa Bang Handi dihapuskan, dosa-dosa itu kemudian dilimpahkan karena kamu yang mewakili. Kamu adalah wakil dari kafir. Kamu adalah wakil dari dosa-dosa yang sudah dihapuskan oleh Allah. Dosa kami yang harusnya di neraka dihapuskan oleh Allah. Siksaannya kamu terima. Kaulah yang sendiri rasakan itu. Ya, kau rasakan sendiri itu neraka. Jangan kau jajak kami. Demikian.